Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, segenap karyawan dari RSUD Koja, ini rasanya kalau bicara nggak ada gambarnya kayak ngomong sendirian ya. Kalau dibuat kondisi wajib tampil lebih nyaman jadi kayaknya. Baik, kecuali kalau yang bertugas ya, lagi bertugas silahkan. Bapak sekalian, pada suatu ketika, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, suatu ketika sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an itu berkata bahwa di alam kubur nanti ada mukmin yang dia itu merasa menyesal dan minta dikembalikan hidup di dunia. Jadi ada mukmin ini, bukan orang kafir, tapi dia menyesal, merasa menyesal dan minta dikembalikan untuk hidup lagi di dunia ini. Ketika mendengar ungkapan dari Ibnu Abbas tersebut, maka sahabat yang lain protes. Salah seorang sahabat lalu berkata, hadakallah ya Ibnu Abbas. Nah itu kalau udah pakai hadakallah itu teguran yang keras itu. Walaupun artinya bagus ya, hadakallah semoga Allah menghidayahi kamu. Tapi itu teguran yang paling keras dalam bahasa Arab. Hadakallah ya Ibnu Abbas, yang minta dihidupkan kembali ke dunia itu hanya orang kafir, kata sahabat yang lain. Maka lantas kemudian Ibnu Abbas berkata, dan beliau membacakan surah Al-Munafiqun ayat ke-10 ya, atau ke-11. Yaitu yang tadi saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum ila akhiril ayat. Nah, saudara sekalian, jadi ayat tersebut diawali dengan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu, ini fi'il amr jamak. Ya, wa anfiqu. Jadi karena tadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka khitabnya itu adalah untuk orang beriman. Sehingga yang diceritakan selanjutnya orang beriman. Jadi yang merasa menyesal ini di alam kubur ini adalah orang beriman gitu. Jadi sahabat yang lain nggak bisa membantah lagi bahwa ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an itu betul. Mari kita renungkan sedikit firman Allah tadi. Wa anfiqu, maka nafkahkanlah, belanjakanlah. Ya, itu bentuk fi'il amr jamak ya. Mimma, min dan ma, ya sebagian. Min itu min taba'id, yang berarti sebagian, ma dari apa-apa yang rozaknakum, fi'il madhi, kami telah berikan, kami telah rizkikan kepada kamu. Min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut,
sebelum salah seorang di antara kamu itu ya menjumpai kematian, sebelum datangnya kematian. Nah, ketika datang kematian, mereka menyesal, kamu itu akan menyesal dan berkata fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Robbi, ya Robku, laula lam tamanni di sini, kalau seandainya kenapa engkau tidak, laula akhartani, engkau tangguhkan kematianku itu ila ajalin qarib. Dalam waktu yang sampai waktu yang dekat saja, sebentar saja tangguhkan. Nah, bayangkan ketika seorang ahli kubur dia dihidupkan atau ditangguhkan kematiannya, dan saat ini Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, di bulan Ramadan ini para ahli kubur agak diringankan ya siksanya kalau mereka tidak beriman atau orang yang fajir banyak dosa mereka mengalami siksa kubur maka siksanya mereka diringankan dan mereka ini semua dalam kondisi iri dengan kita saat ini. Iri dan dengan kita dan mengatakan betapa beruntungnya kita yang masih hidup ini. Kalau seandainya mereka diberikan kesempatan hidup lagi, dan itu tidak mungkin, karena namanya alam barzah itu artinya adalah dinding yang tebal, dinding yang kokoh, yang nggak bisa ditembus. Jadi kalau kita di sini ketemu dengan orang yang sudah meninggal, ya saudara-saudara kita, kakek moyang kita yang sudah meninggal itu bukan bukan si arwah, gitu. Tapi itu kemungkinan adalah jin korin yang mendampingi almarhum semasa hidupnya. Ya, mereka menyesal. Kalau seandainya mereka diberikan waktu buat turun ke dunia, sebentar saja, ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka nggak mau ketemu ibunya, nggak ketemu orang tuanya yang dia cintai, nggak ingin ketemu istrinya yang cantik, nggak ingin ketemu anaknya yang disayangi, nggak. Tapi mereka ingin apa? Fa'as-soddaqo. Ah, mereka ingin sedekah. Subhanallah. Dan yang kedua, wa aku minas solihin. Nah, maksudnya adalah ingin termasuk orang-orang yang soleh, jadi ingin beramal soleh. Subhanallah. As-soddaqah itu agak tidak lazim ya. As-soddaqah itu sebenarnya asal katanya dari atasoddaqah. Atasoddaqah, atasoddaqah, kemudian taknya itu diidghamkan dengan sod sehingga sodnya ada tasdidnya fa as-soddaqah wa akum minas solih. Jadi artinya jadi bentuk tafa'ala itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah bentuk akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Seperti di bulan ini, di bulan Ramadan ini dalam Asrul Awakhir ini ada Lailatul Qadar ya, saat itu apa? Tanazzalul malaikatu. Nah, itu tanazzalu itu sama deh fi'il mudhari. Fi'il mudhari kenapa enggak tanzilul malaikatu? Tanazzalu itu tafa'ala sama, tafa'ala sama. Maksudnya malaikat itu turun dengan penuh cinta, kesungguhan, penuh antusias, penuh semangat. Mereka berbaris rapi sejak maghrib hingga fajar gitu. Untuk memberikan karunia, mencatatkan amalan-amalan kebaikan orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Tanazzalul malaikatu. Waruhu, bukan cuma malaikat, bahkan tapi juga ar-ruhu di sini malaikat Jibril komandannya langsung turun ya. Jadi kalau fa'as sodako itu artinya sungguh-sungguh dia akan semangat buat bersedekah gitu. Nah, maka mumpung kita saat ini belum meninggal, ini harusnya kita bersyukur ya, bersyukur yang tidak berhingga. Mari kita optimalkan apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan gitu. Di luar bulan Ramadan saja infak sedekah kita itu infak sedekah merupakan amalan yang dalam Al-Qur'an itu diceritakan di pelipat gandaannya gitu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir benih. Ini menarik ya. Kenapa Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah dalam berbagai hadisnya itu selalu mengumpamakan sedekah itu dengan benih, dengan biji benih. Nanti kita lihat lagi, ada lagi yang lain. Karena sedekah ini akan tumbuh, dia akan bertumbuh.
Dia akan membesar. Sampai nanti kita di hari akhir itu akan kaget ada amalan yang sebesar gunung yang merasa kita nggak pernah melakukannya. Nggak pernah melakukannya. Itu hadisnya sahih, nanti riwayat Muslim saya bacakan di akhir ini gitu. Ini menarik ya. Kamasali habbatin. Habbatin itu bentuk isim mufrad ya, sebutir benih, seperti sebutir benih. Kemudian ambatat sab'a sanabilah. Dari sebutir benih tadi tumbuh menjadi ada 7 ranting. Dan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap ranting ada 100 benih lagi. Jadi 700 kali. Jadi saudara sekalian, dalam kondisi default ya, itu seluruh amalan kita ini dilipat gandakan 10, 100, 700. Tadi dalam ayat tentang infak 700 kali. Dalam hadis yang lain, al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10. Nah, sampai ila sab'i mi'atin da'fin, sampai 100 kali, 700 kali, maaf. Sampai 700 kali. Subhanallah. Itu besar sekali. Tapi kata firman Allah dalam hadis qudsi mengatakan illa saum, kecuali saum. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya. Kalau sudah wa ana ajzi bihi ini, itu artinya apa? Lipat gandanya melebihi dari kondisi default. Lipat gandanya melebihi dari kondisi 700 kali. Jadi 700 kali itu bukan di bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan. Yang wa ana ajzi bihi ini adalah untuk saum dan ibadah-ibadah yang terkait dengan saum. Termasuk semua amalan di bulan Ramadan. Ya, makanya kenapa ada Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu khairun min, lebih baik dari alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 kali 30, itu 30.000 kali. Tapi itu khairun min, berarti lebih dari 30.000. Ya. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, satu malam seperti 30.000 malam, seperti 1000 bulan. Itu amalan malam saja atau siang? Kata Rasulullah siang dan malam. Masya Allah. Maka infak sedekah di bulan Ramadan pun pelipat gandaannya tidak seperti di bulan-bulan Ramadan. Lebih besar lagi. Sehingga saudara sekalian, nah nanti kalau kita mengoptimalkan malam-malam dan nanti malam ke-29 ya, malam ke-29 itu malam ganjil yang insya Allah kita berpeluang besar untuk juga mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jangan lupakan di antara ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, ibadah-ibadah apa? Ibadah yang tentunya amaliyatul Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, karena Lailatul Qadar itu adalah berkaitan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu. Nah, hu ini adalah Al-Quran. Fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Jadi semua amalatul Quran, membaca Quran, tilawah Quran, menghatamkan Quran, mengkaji Al-Quran, tadarusan Quran, itu adalah amalan-amalan yang utama untuk kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah Qiyamul Lail. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau bersabda bahwa man qoma lailatal qadri, barang siapa yang qiyamul lail di malam qadar, di Lailatul Qadar, maka dia dengan imanan wahtisaban, imanan dengan penuh keimanan, dan ihtisaban itu dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang ketiga adalah seluruh wirid, zikir, doa kita. Nah, kita perbanyak terutama doa-doa yang berkaitan dengan taubat. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku tahu ini malam qadar, apa yang aku baca? Rasulullah mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu kan. Nah, yang keempat yang jangan lupa, semua amal soleh, terutama sedekah. Jangan lupa. Jadi kita isi juga malam qadar kita ini, Lailatul Qadar kita ini dengan sedekah. Masya Allah.
Bahkan begini Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa banget ya. Kita tahu kelebihannya iktikaf di malam Lailatul Qadar. Dengan kita iktikaf, kita akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam Qadar, ya kan? Bahkan kalau kita tidur di rumah, mungkin pahalanya mungkin nggak dapat pahala karena itu tidur merupakan amalan yang sifatnya mubah, ya. Eee, tapi kalau tidurnya di masjid pun iktikaf itu termasuk dalam ibadah karena kita sedang beriktikaf dan ketika kita dilakukan di masjid, amalannya menjadi berlipat ganda. Nah, kita pengen tuh mendapatkan kebaikan-kebaikan dan saya yakin sebagian dari Anda semua ini telah menghidupkan malam-malam, Ashrul Awakhir ini dengan sebaik-baiknya ya kan. Kita iktikaf di masjid-masjid kita masing-masing. Saya tanya sekarang kepada Anda semua, Anda ingin nggak iktikaf di Haram atau di Masjid Nabawi? Pasti pengen ya, walaupun sekarang nggak memungkinkan karena sedang masa pandemi. Betapa nikmatnya iktikaf yang kalau kita sholat saja di Masjid Haram itu 100.000 kali, subhanallah. Nah, kalau kita bisa iktikaf di Masjid Nabawi, wow, luar biasa. Itu pasti akan sangat sangat luar biasa banget. Kita akan senang, bahagia sekali bisa di sana gitu. Nah, tapi ternyata lihat ini ada sebuah hadis, hadisnya dari hadis riwayat Imam Tabrani yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi beliau membacakan sebuah hadis yang subhanallah dari Umar, dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ini perhatikan banget ini subhanallah dan ini relevan dengan profesi kita semua ini sebagai nakes ya, sebagai nakes. Jadi bayangkan Anda sedang iktikaf gitu, tiba-tiba dokter dipanggil untuk menolong pasien yang sedang membutuhkan. Nah, kita tolak, kita batalkan iktikafnya untuk membantu atau enggak? Kita kan lagi iktikaf gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi saya baca hadisnya, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia atau manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala dan sebaik-baiknya amal atau amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah, nah ada 4. Yang pertama adalah sururun tudkhilu ala muslim. Jadi rasa bahagia yang dimasukkan, yang diberikan kepada, yang membuat muslim lain bahagialah gitu. Kita membahagiakan seorang muslim. Itu ala muslimin. Muslimin itu mufrad. Jadi kepada seorang muslim saja itu sudah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan. Atau mengangkat kesusahan dari ya seorang muslim tadi, dari orang lain ya. Menolong orang lain. Menyelesaikan masalah orang lain. Dan yang ketiga, dan ini dua ini merupakan kesulitan utama dari manusia yang bisa kita bantu. Autak di anhu dainan. Nah, di situ ya, yaitu membayarkan utangnya. Ya bisa dia hutang ke orang lain, kita bantu lunasi, atau dia hutang kepada kita, kita ringankan atau kita bebaskan sebagian atau seluruhnya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang keempat adalah autat rudu anhu ju'an. Nah, yaitu dihilangkan rasa laparnya, jadi dikasih makan. Nah, berikutnya perhatikan, ini luar biasa. Wal'an kata Rasulullah. Wal'an itu artinya sungguh, sungguh. Lihat ya, nih. Coba perhatikan semua, ini teksnya luar biasa. Amsi ma'al akhi fi hajatin. Ya, jadi Rasulullah lagi itikaf saat itu di Masjid Nabawi, masjid yang mulia, lagi itikaf. Kata Rasulullah, sungguh aku berjalan, maksudnya keluar masjid, membatalkan itikaf gitu maksudnya. Amsi, kenapa ada statement amsi? Karena beliau jalan keluar ma'akhi bersama saudaraku fi hajatin ya untuk keperluan yang tadi disebutkan yaitu membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kelaparan, yang terbelit hutang, yang kena penyakit, yang butuh pertolongan medis, nah itu kena semua tuh. Apa kata Rasulullah saudara sekalian? Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa, daripada beriktikaf
fi hadal masjid, bukan di Masjid Rumah Sakit Koja, bukan. Di Masjid Nabawi, syahrun, sebulan penuh, subhanallah. Sebulan penuh. Jadi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka kita lihat bahwa ya dalam hadis-hadis sahih yang lain ya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, kita menjadi orang yang bermanfaat, dan ini subhanallah profesi nakes, perawat, semuanya itu luar biasa ya, itu menjadi orang yang sangat bermanfaat, kita tetap bahagia. Kita harus bersyukur punya profesi itu, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah dan di mata para penghuni langit, para penduduk langit. Nah, Bapak sekalian, sehingga tapi kita jangan begini juga. Jadi saya nggak usah iktikaf, udah saya bantu orang saja, pahalanya lebih besar, ya nggak gitu. Ya, kalau kita bantu orang, kita optimalkan ya siang hari kan kita bisa tetap dinas, membantu masyarakat, kita ada dana, kita bantu orang yang kesusahan, kita datang ke pinggir-pinggir rel kereta, tempat-tempat daerah-daerah kumuh, kita bantu mereka, ya kan bisa di luar waktu iktikaf. Tapi kalau kita sedang iktikaf dan ada panggilan bantuan, nah, kesulitan keuangan, orang masalah penyakit, ketahuilah itu berarti Allah sedang memberikan peluang yang besar, yang pahalanya berlipat ganda lagi. Ambil peluang tersebut. Begitu, Masya Allah. Meskipun harus keluar dari masjid. Meskipun harus masuk ke kamar operasi, masuk ke rumah sakit, ke tempat kerja kita. Namun terkadang bantu orang nggak perlu keluar masjid juga gitu, pakai mobile banking, transfer selesai. Itu pahalanya besar sekali. Maka saudara sekalian, nah ini kita optimalkan. Dan saya kemudian mengingatkan kita sekarang sudah berada di hari ke-28 ya, hari ke-28, besok malam ke-29. Kita sudah berada di akhir daripada bulan Ramadan. 28 hari hampir berlalu dan banyak sekali kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam hari-hari Ramadan kita. Ibadah kita kurang, tilawah kita kurang, qiyam kita kurang, kita masih banyak dosa, masih suka ngomong bohong, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak ada faedahnya, Masya Allah. Nah, astagfirullahaladzim, kita beristighfar, tapi ada sebuah kabar gembira. Dalam sebuah hadis yang disahihkan dalam kitab yang sama oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Targhib wa Tarhib, hadis ini riwayat Imam Tabrani, yaitu wa'an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsana fi ma baqi. Nah, ini luar biasa. Barang siapa yang ahsana, berbuat kebaikan fi ma baqi, di sisa umurnya. Ah, begitu. Jadi kita juga ini berlaku di umur kita. Ada yang umurnya dokter, udah umurnya udah 50-an, ada kita perawat umurnya udah 40, udah 6, bahkan sudah mau pensiun gitu kan. Ya masa lalu kita belum optimal, masih banyak dosa, banyak masalah, banyak kenakalan-kenakalan gitu ya. Ibadahnya kurang, masih jauh dari agama Allah. Jangan khawatir, ini kabar gembira. Man ahsana fi ma baqi. Barang siapa yang udah kita sadar sekarang, kita perbaiki sisa umur kita melakukan kebaikan-kebaikan di sisa umur kita tekadkan apa? Kata Rasulullah SAW, "Ghufira lahu ma madhi." Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan, kekurangan-kekurangan yang dia lakukan pada masa sebelumnya, bersih sebelumnya. Masya Allah. Jadi sama juga dengan Ramadan ini, mari kita tekadkan di detik ini, 2,5 hari tersisa ini, kita lakukan yang terbaik. Maka insya Allah Ramadan kita husnul khotimah, happy ending insya Allah. Gitu. Semua kelemahan-kelemahan, kekurangan di 28 hari yang lalu Allah lupakan. Jadi berakhir dengan baik gitu ya. Ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengoptimalkan. Dan di sini yang paling luar biasa, jangan lupakan sedekah. Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena sedekah ini bukanlah sekedar kewajiban. Dia bukan sekedar kewajiban. Bahkan dia ini solusi bagi kesuksesan hidup kita dunia akhirat. Nah ini saudara sekalian, harus kita rubah persepsi ini gitu ya. Kenapa begitu saudara sekalian? Karena
Masya Allah. Kita yang pertama ya, sedekah itu obatnya, solusi buat segala macam kesulitan hidup. Kita semua hidup ini pasti punya kesulitan, ya kan? Kesulitan di karir, bisnis, kesehatan, kesulitan di rumah tangga, ya, istri bawel, anak-anak apa namanya dekat sama kenakalan, misalnya narkoba dan lain-lain. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Nah, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, coba nanti lihat surah At-Tolak ayat 7. Ini subhanallah. Saya bacakan surat At-Tolak ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ini menarik sekali sekalian. Liyunfik. Ini liyunfik. Artinya apa? Liyunfik itu berinfaklah. Walaupun liyunfik jangan salah itu bukan fi'il amr, bukan kata kerja perintah ya, itu yunfik itu fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari itu apa? Present continuous tense. Tapi karena ada lam di depan yang diikuti fi'il mudhari, maka dia perannya itu seperti kata perintah. Kemudian karena ada lamnya maka yunfiku dijazmkan jadi liyunfik gitu. Jadi enak kalau kita ngi'rab Quran itu enak banget. Jadi kita bisa lebih memahami ya. Liyunfik. Maka hendaklah kita berinfak. Du sa'atin, orang yang punya kemampuan. Ya, orang yang memiliki kemampuan, min sa'atih, dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Oke, wajar. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rizkinya. Wa man qudira alaihi, ya, rizquhu, yang disempitkan rizkinya. Qudira ini kalau kita ngi'rab enak. Qudira ini adalah fi'il majhul ya. Jadi nggak disebutkan siapa pelakunya, disempitkan, kita disempitkan. Siapa yang menyempitkan tidak disebutkan. Nah, ini Allah yang ngatur, maksudnya adalah fa'ilnya itu, pelakunya adalah Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan, kita kan ada juga masalah-masalah segala macam ya. Fal yunfik mimma, coba disempitkan rizkinya, kesulitan ekonomi, disuruhnya apa? Fal yunfik, berinfak. Coba Masya Allah. Ya, nanti kita lihat rahasianya, ini dahsyat banget. Fal yunfik mimma atahullah, maka berinfaklah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Jadi, saudara sekalian, memang surah At-Tolak ayat 7 ini berkaitan dengan hubungan suami istri ya. Ini maksudnya infak kepada istri yang ditalak. Bisa menafkahi istri yang ditalak. Tapi enggak juga begitu. Karena kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, dalam ketika membahas ayat ini, Ibnu Katsir menerangkan tentang, menjelaskan tentang kisah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya. Suatu ketika Umar radhiyallahu an memanggil pelayannya dan bilang bahwasannya, aku melihat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu seorang mujahid, sahabat yang luar biasa, yang berjasa besar dalam Islam. Akan tetapi hidupnya dengan penuh kesederhanaan, bajunya kasar, makanannya apa adanya gitu. Nah, Umar saat itu sudah berada di paruh kedua pemerintahannya, di mana dibuka futuhat-futuhat ya, dananya banyak sekali, dan sudah mulai kaya pemerintahan Islam saat itu. Maka dipanggillah pelayan, dan dilihat itu Abu Ubaidah sederhana sekali, nggak pantas dia seperti itu. Coba nih kamu bawa ini, berikan kepada Abu Ubaidah. Coba lihat nih Bapak sekalian, sedekahnya Umar berapa coba, yang itu riwayatnya jelas ya. Umar ngasih 1.000 dinar. 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi 4.000 gram emas kali 900.000. Berapa? 4 miliar ya, kurang lebih ya, 3, miliar. Subhanallah. Ya itu kalau kalau sedekah orang kaya ya kayak begitu. Kasih. Tapi kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an kasih pesan kepada si yang disuruh tadi. Nah, kamu serahkan ini kepada Abu Ubaidah dan perhatikan Abu Ubaidah menggunakan uang ini buat apa. Maka kemudian suruhan dari Sayyidina Umar tadi mendatangi Abu Ubaidah dan diserahkanlah infak tersebut. Kemudian Abu Ubaidah berterima kasih, utusan Umar
Pulang, nggak langsung pulang, dia amati. Rupanya Abu Ubaidah radhiyallahu an kemudian membeli makanan, dia makan, alhamdulillah makan enak, dia beli baju secukupnya buat dirinya, dan sisanya dia sedekahkan. Subhanallah. Maka kemudian eh, siapa utusan itu datang menemui Sayyidina Umar radhiyallahu an dan berkata, "Bagaimana Abu Ubaidah?" kata Umar. "Ya, Umar, sudah kami serahkan uangnya dan Abu Ubaidah membeli makanan, membeli pakaian, dan sisanya dia infakkan." Maka tertawalah Umar. Umar tertawa dan membaca ayat ini, liyunfik du sa'atin min sa'atih. Itulah aku. Hendaklah berinfak orang yang punya kemampuan dengan kemampuannya. Ah, itu aku, kata Umar. Tapi wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, fal yunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah Abu Ubaidah. Subhanallah. Orang yang punya kemampuan berinfak, orang yang kesempitan dia berinfak juga menurut kemampuannya. Karena begini, ada sebuah hadis juga. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada orang punya 1 dirham. Ada orang berinfak 1 dirham, sedangkan dia punya 10 dirham. Ada orang berinfak 1 keping emas, padahal dia punya 10 keping emas. Dan ada orang lain berinfak 10 keping emas, sedangkan dia punya 100 keping emas. Mana yang lebih besar pahalanya? Sahabat luar biasa. Hal-hal yang jelimet gitu ditanyain sama Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, sama. Sama. Jadi tidak dilihat berapa besarnya, tapi dilihat tadi, karena semuanya tadi 3 orang yang disebutkan sahabat tadi, semuanya menginfakkan, mensedekahkan 10% ya, 1/10 dari bagiannya. Jadi menurut kemampuan kita. Coba kita renungkan lagi dalam surah At-Tolak ayat 7 tadi, saudara sekalian. Ini luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memikulkan kewajiban, beban, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan berikutnya. Perhatikan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Saya ja'alullahu, Allahnya sebagai fa'il, Allah akan menjadikan. Saya ada sa di situ. Itu saya ja'alu itu dari kata ya ja'alu dan sa plus ya ja'alu fi'il mudhari, ada sa. Sa ini disebut dengan harful istiqbal. Ya, huruf yang istiqbal, yang menunjukkan akan terjadi berikutnya. Nah, harful istiqbal ini ada 2, ada sa dan ada saufa. Kalau sa dalam waktu dekat, saufa dalam waktu agak jauh. Ya kan, kalau alhaqumut takasur kan saufa ta'lamun. Nah, itu agak jauh tuh. Tapi sa itu waktu yang dekat. Berarti artinya apa? Ini pasti ya, Allah akan berikan kepadanya, Allah akan jadikan ba'da usrin, ya, sesudah kesulitan yang dia alami itu yusra, kemudahan. Jadi ini solusi, infak sedekah itu solusi, saudara sekalian. Solusi, subhanallah. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Dalam insyirah kan inna ma'al usri yusra. Tapi ini ba'da usrin yusra. Kalau dia mau berinfak. Nah, jadi kita udah tahu nih, infak sedekah itu merupakan solusi hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini perhatikan, waman yassaro ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan, menyelesaikan kesulitan mu'sirin, seorang yang mengalami kesulitan, gitu kan, maka apa? Jadi barang siapa yang membantu kesulitan orang lain, maka yassarallahu alaihi, Allah akan memudahkan atasnya umurahu, urusan-urusannya, fid dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, fid dunia wal akhirah. Subhanallah. Jadi saudara sekalian, infak sedekah ini kebutuhan kita. Oke, waktu nggak memungkinkan, saya teruskan sedikit lagi biar cepat ya. Yang kedua, ini infak sedekah ini adalah penolak bala, penghindar bala yang paling ampuh. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, saya cepat saja, bahwa Nabi SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Dalam hadis yang lain, sedekah dapat menolak 70 macam bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo. Subhanallah. Jadi tadinya kita ditakdirkan kena bencana, kena musibah, karena kita sedekah nggak jadi. Itu begitu. Makanya hadis yang lain, hadis dari Imam Tabrani juga,
Subhanallah. Maka kata orang-orang dahulu, ya Bapak Ibu sekalian, ini mengambil pelajaran dari hadis ini. Hasinu amwalakum bizakah. Lindungi, pelihara hartamu dengan zakat. Jadi zakat itu kewajiban bagi orang beriman, orang Islam. Kewajiban bagi orang Islam, rukun Islam dia. Dia ada hak yang bukan hak kita, hak orang lain, haknya mustahik. Kalau kita nggak keluarkan atau kita lupa keluarkan, saking sayangnya Allah sama kita, Allah keluarkan juga. Tapi bentuknya apa? Kecopetan, kerampokan, kecelakaan, penyakit. Nah, gitu. Jadi makanya zakat itu menolak bala, gitu, menolak musibah. Hasinu amwalakum bizakah. Pelihara, jaga hartamu dengan zakat. Gitu. Nah, ini buat relevan buat para nakas. Ya, saya dahulu sering konseling ya masalah-masalah rumah tangga dan lain-lain gitu. Saya selalu kalau sudah ngasih saran-saran yang ilmiah gitu, yang aplikatif, maka saran langitannya adalah istighfar, banyakin istighfar. Yang kedua sedekah. Karena apa? Wadawu mardokum bis sodakah. Nah, obati penyakit-penyakit di antara kamu itu dengan sedekah. Jadi ada kejadian Bapak Ibu sekalian, ada suami istri, istrinya sakit stroke, ada pecah pembuluh darah di kepala yang harus dioperasi tengkoraknya ya di rumah sakit PON. Udah, tapi karena satu dan lain hal dia hanya baru bisa kurang lebih 1 bulan kemudian untuk dioperasi atau 3 minggu, nggak jelas. Nah, kemudian suaminya pulang, suaminya cuma punya uang 25 juta rupiah. Ya walaupun BPJS, tapi dia perlulah dana buat jaga-jaga ada yang nggak di cover dan lain-lain. Tapi dia menerima materi tentang sedekah ini, keajaiban sedekah ini, maka dia infakkan 20 juta dan dia bertawasul dengan amal tersebut, berdoa sama Allah. Kan tawasul dengan amal itu sangat powerful. Dan di antara amal yang sangat powerful buat kita bertawasul, meminta hajat kepada Allah adalah sedekah. Dan minta dengan sedekah ini sembuhkanlah istriku. 20 juta, dia cuma pegang 5 juta. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maka setelah tiba waktunya hampir dioperasi, di MRI lagi, di scan lagi kepalanya, tengkoraknya, kata dokternya nggak perlu operasi, sudah hilang sendiri itu darahnya. Subhanallah. Jadi awadawu mardokum bisodakoh. Ya, dan sekalian, sehingga yang kedua ini saya sedikit lagi bahwa sedekah ini menolak bala. Ini bahkan sudah merupakan, kita jangan kalah sama orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ini berlaku buat siapapun, buat semua manusia gitu. Bahwa ini orang kafir pun kalau dia CSR ya, sedekah dalam tanda kutip ya, memberikan kepada orang lain, itu akan menolak bala juga sama. Cuma bedanya kalau orang kafir nggak dapat apa-apa di akhirat, ya, tapi dia bisa dapat di dunia. Nah itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Wabilus Shayyib, ini saya baca ya, ini luar biasa nih, buat kita semakin semangat, bahwa innalis shadaqati ta'siran ajiban. Pada sedekah itu ada hasil yang sangat ajaib fi daf'i anwa'il bala, dalam menolak berbagai macam musibah ya, bala. Walau kanat min fajirin, walaupun pelakunya orang yang bersedekah itu orang yang banyak dosa, au min zolimin, atau orang yang zolim, au min kafirin, atau orang kafir. Fa innallaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala, karena Allah menolak darinya karena sebab sedekah itu bermacam-macam bala. Nah, perhatikan, wahada amrun ma'lumun 'indan nasi khassatihim wa amatihim. Nah, hal ini sedekah itu menolak bala adalah urusan yang sudah maklum, sudah disepakati, ya, sudah mafhum semuanya di sisi manusia, baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Wa ahlul ardi, dan penduduk bumi ini, kulluhum, semuanya, makrunun bihi, telah menyepakati, ya, telah mengakui, li'annahum jaribuh, karena mereka sudah membuktikan dalam kehidupan mereka. Jadi kita jangan kalah dengan Bill Gates yang CSR-nya banyak ya. Ini subhanallah. Nah, itu jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa itu akan menolak bala. Nah, sehingga akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa sedekah ini adalah kepentingan kita ya. Kepentingan kita. Sudah mau duhur ya. Itu saja barangkali, semoga. Terakhir saya akan baca satu hadis, mungkin nggak ada tanya jawab karena sudah mau duhur. Terakhir saya mau, masih 43 ya, sorry jam saya kecepatan. Ini yang tadi saya katakan, ini saya harus baca ini hadisnya ini. Bahwa nanti kita di hari akhir Bapak Ibu sekalian, kita akan kaget banget karena tiba-tiba kita didatangi amal kita yang sebesar gunung. Wah,
Padahal kita nggak merasa beramal sebesar itu. Apa dia? Nah, ini hadisnya ada dalam hadis riwayat Bukhari sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin." Ya, barang siapa yang bersedekah tuh, tasaddaqa, bersedekahnya sungguh-sungguh ya, dengan penuh semangat, antusias, keikhlasan, penuh cinta. Man tasaddaqa bi adli tamratin. Yang bersedekah dengan sebutir kurma. Masya Allah, sebutir kurma saja. Ini menunjukkan bahwa kita jangan sekali-kali berpikiran saya akan sedekah ketika saya sudah kaya. Jangan berpikiran begitu. Kaya dulu baru sedekah, apa sedekah dulu baru kaya? Sedekah dulu. Dengan sedekah kita akan lebih mudah untuk kaya. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa sedekah kita akan mengurangi harta. Sedekah kita itu akan buat kita miskin. Jangan pernah berpikiran begitu. Betul, betul. Masya Allah. Jangan pernah berpikiran begitu. Karena kalau dalam matematika sedekah itu 19 dikurangi 1, 10 kurangi 1 berapa? Kalau matematika umum 10 kurang 1 9. Tapi kalau dalam matematika sedekah 10 kurang 1 19 minimal. Minimal 19 itu minimal. Kalau 700 kali berapa? Kalau 30.000 kali berapa? Ya, jadi kita jangan. Dan Rasulullah bersabda bahwa mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Berarti akan terus bertambah. Masya Allah. Ya, jadi man tasaddaqa bi adli tamratin, walaupun hanya sebutir kurma. Ini menarik juga, kenapa dengan kurma? Min kasbin thayyibin, dari harta yang baik. Jadi enggak diterima dari harta yang enggak halal ya. Karena apa? Wala yaqbalullahu illa thayyiba, karena Allah enggak menerima melainkan hanya harta yang baik saja. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah akan menerima sedekah kita itu dengan tangan kanannya. Jangan bayangkan tangan kanan makhluk, maksudnya Allah akan menerima dengan penuh ridho dan penuh cinta dan akan membalasnya dengan berlipat ganda. Nah, gitu ya. Apa kemudian summa yurabbiha li sahibihi. Kemudian sedekah berupa sebutir kurma tadi itu akan dipelihara oleh Allah untuk si ahli sedekah tersebut. Kama yurabbiha ahadukum faluwahu. Seperti seseorang di antara kamu itu memelihara seekor kuda kecil sampai menjadi besar. Nah, kita ini Allah memeliharakan sedekah kurma kita tadi sampai menjadi besar apa? Hatta takuna mislal jibal. Sehingga dari sebesar biji kurma tadi berubah menjadi, tumbuh menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Mungkin terakhir saya mengingatkan, jangan lupa zakat kita ya di akhir Ramadan ini. Semua kas, setara kas, ibu-ibu perhiasan. Oh, saya kan perhiasan nggak kena zakat, Ustadz. Oh, siapa bilang perhiasannya dari pergelangan tangan sampai ke lengan itu bukan perhiasan, itu namanya. Itu simpenan. Kalau simpenan semua kena zakat. Ya, termasuk deposito, termasuk apa namanya, reksadana dan lain-lain itu harus dizakati semuanya ya. Yang punya toko jangan lupa saldo inventorinya juga kena zakat, zakat perniagaan. Jangan sampai kemudian kita melupa menzakati, akhirnya Allah menarik harta kita dengan cara yang tidak kita kehendaki. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak ya. Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Ya, boleh ya. Ada tanya jawab Pak Ustadz? Ya, silakan. Iya. Pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Saya jawab cepat ya. Oke. Apakah membebaskan hutang orang yang berhutang, apakah juga bernilai sedekah? Iya, pasti. Tadi yang watak di anhu dainan itu maksudnya membebaskan hutang, itu amalan yang bernilai sedekah, bahkan amalan yang sangat utama. Ya, lanjut lagi yang lain. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, mengenai sedekah subuh. Bagaimana hukum sedekah subuh? Ya, ada waktu-waktu yang apa namanya, yang istimewa buat kita melakukan kebaikan ya. Di antaranya misalnya kita mau taklim, mau belajar
Itu dalam surah Al-Hadid, itu didahului dengan sedekah. Di hari Jumat pun lebih juga afdoliyat kita buat sedekah. Sedangkan subuh itu karena kita mengawali hari dengan sedekah gitu ya. Tapi sebenarnya sedekah itu intinya kapanpun, terutama di bulan-bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, atau di bulan-bulan haram ya, selain dari Ramadan itu ada bulan-bulan haram, itu pun juga utama sedekah. Cuma jangan sampai kita ngincer-ngincer hari kita malah nggak sedekah. Ada kesempatan sedekah, ada kesempatan sedekah, ada kotak infak sedekah, ada orang membutuhkan sedekah ya. Ya, lanjut. Lanjut Pak Ustadz, apakah hukumnya membagikan sedekah ke sanak saudara sendiri yang lebih Oke, memerlukan? baik. Justru yang paling utama itu orang terdekat lebih dahulu ya. Kecuali jangan kita memberikan zakat. Zakat itu jangan diberikan kepada orang tua dan anak ya, itu nggak boleh, itu tanggungan kita itu. Jadi nggak boleh ngurangin nilai zakat kita ya. Tapi kalau di luar itu justru kita harus melihat pertama kepada dil kurba, korib itu berarti saudara-saudara terdekat ya. Yang kedua adalah jiran, tetangga-tetangga yang terdekat itu jangan sampai kita makan kenyang maka ada tetangga kita yang dekat dengan rumah jiran kita yang dekat dengan kita, mereka kelaparan. Maka orang seperti ini tidak bisa menghirup bau surga. Nah, berarti pelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, coba cek di lingkungan kita, adakah orang-orang yang kelaparan, usahakan di bulan Ramadan ini kita berikan mereka bantuan. Ya, lanjut. Kemudian Pak Ustadz mau bertanya lagi, apakah boleh bersedekah kepada saudara kita yang non-Muslim? Iya, sedekah boleh saja. Kalau sedekah bebas, boleh kepada siapapun, cuma saja nilainya berbeda. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa infak di sini maksudnya bisa zakat, bisa sedekah ya, itu agar diprioritaskan kepada siapa? Kepada orang-orang, misalnya begini, ada orang sama-sama Islam, dia sholat, satu tidak, maka prioritas kepada yang sholat. Sama-sama sholat, yang satu aktif berdakwah, orangnya ustadz, mengajarkan ilmunya, satu tidak, hanya buat dirinya sendiri, berikan kepada yang ustadz, dan seterusnya ya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah, lil fuqara alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una dzurban fil ardi tahsabuhum jahilu agniya minat ta'affuf, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi prioritaskanlah infak sedekah kita ini untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lagi ada waktunya buat mencari penghidupan di dunia ini, dan orang-orang yang nggak tahu itu menyangka dia ini orang kaya. Karena apa? Minat ta'afuf, mereka menjaga diri dari meminta-minta. Jadi orang-orang kayak gini harus dapat prioritas ya. Artinya sebenarnya non-muslim ini tidak menjadi prioritas. Kalau sudah habis, sudah berkelebihan semua, baru boleh kepada mereka. Kecuali adalah orang yang kita prospek untuk masuk Islam. Nah, itu disebut dengan mu'alaf ya. Itu agar kita jaga dia agar dia ini bisa masuk Islam, atau agar setelah dia masuk Islam ini dia bisa bertahan dengan keislamannya, itu boleh. Ya, demikian. Ya. Sudah azan Pak Ustadz, apa Oke, mau dilanjutkan baik. bertanya? Sudah cukup. Apa sudah cukup? Oh, ya. Mungkin kita lebih sunnah sekarang mendengarkan azan dan bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Oh, Terima ya, kasih, baik. salam kenal semuanya. Terima kasih Lebih banyak kurangnya Pak mohon Ustadz. maaf. Ya, saya akhiri ya. Ya, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.